dengan saya Ade Rifki. Terima kasih kepada Pak Aab yang sudah menyampaikan sesi sebelumnya tentang kebutuhan dan keinginan. Tadi kebutuhan apa, Bu? Listrik, uang jajan, air utang, makanan dan susu, Terus? kamar mandi, dan Itu kebutuhan. Tuhan. Kalau keinginan? Sabun, arisan, tabungan, pokok. Rokok. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kita ulas dulu sebentar. Kebutuhan harus dipenuhi. Terus keinginan bisa ditunda. Pintar ibu-ibu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki ke anggaran bulanan keluarga, di mana di pertemuan tadi pendapatan Ibu Lili ternyata lebih besar pengeluarannya dibandingkan pendapatan. Jadi ada selisih 180.000. Kita belajar untuk membalanskan itu biar seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Ente besar pasak daripada tiang. Kamu besar pasak daripada tiang mungkin bakal roboh. Ya, nggak gubrak menjadi. Oke. Tadi pendapatan Ibu Lili dalam 1 bulan itu 180.000. Sedangkan pendapatan Pak Rusli itu 480.000. Jumlahnya 660.000. Sekarang pengeluarannya, karena pendapatan kan udah nggak bisa diganggu gugat ya. Pendapatannya udah segitu dalam 1 bulan Bu Lili sama Pak Rusli. Sekarang kita atur pengeluarannya biar tidak besar pasak daripada tiang ya. Tadi uang jajan Ibu Dewi itu masuk kebutuhan apa keinginan? Bisa dikurangi nggak? Bisa dikurangi nggak? Bisa ya. Caranya mengurangi hal-hal yang tidak berdampak langsung terhadap kehidupan. Tadi uang jajan kita bisa kurangi di sini berapa? 3.000. Di situ ada di halaman Namit Bu. Ini yang ini. Nah, jadi berapa nih jumlahnya nih? Ini ada ya? Ada ya? Ya, yang ini nih, ya. Itu ada ya? Iya, buku pintarnya ada ya. Yang ini dulu nih, yang ini dulu ya. Nah, di situ uang jajan Dewi jadi berapa, Bu? 1.500. Oke, 1.500 dikali 20 hari. karena sisanya hari libur ya. Sekolah. Jumlahnya berapa, Bu? 36.000. 36.000. Selanjutnya, uang jajan Agus bisa dikurangi nggak? Bisa. Tadi di sini berapa? 2.000. Sekarang 1.000. Dikali sama 24 hari. Jadi 24.000 rupiah. Ya. Tabungan Dewi. Tadi kebutuhan apa keinginan? Bisa dikurangi enggak? Hah? Bisa? Bisa. Jadi 5.000 per bulan, Bu, karena kita menghitungnya anggaran ini per bulan, belum per hari. Nanti per hari di sesi berikutnya ya. Terus untuk tas baru Agus. Susu dulu. Yang ini Bu, susu Ita ya, susu Ita 20.000 karena tadi kebutuhan ya, karena harga susu udah segitu, gitu kan. Kalau tas baru bisa ditunda ya, karena tas yang lama masih bisa dipakai ya. Kita bisa ditunda berarti kita kosong di sini ya, tunda dulu bagus. Terus untuk kebutuhan masak 450
Ini adalah kebutuhan, nggak bisa dikurangi dalam 1 bulan. Ya. Terus untuk bayar listrik 20.000. 20.000. Kebutuhan juga sama. Untuk perlengkapan Mandi. telepon, pulsa telepon. Pulsa telepon 10.000. Tadinya berapa Bu pulsa telepon? 20.000 ya. Jadi nelponnya harus ngirit. Jangan yang penting-penting saja ya. Terus untuk perlengkapan mandi kebutuhan bisa dikurangi enggak? Enggak ya? Enggak, karena mama cuci. Mandi kan udah sehari 2 kali nih. Ya. Itu 25.000. Selanjutnya untuk rokok bapaknya dihilangkan. Bisa berhenti ya ngerokok ya bapaknya ya. Harus. Karena tadi rokok mengganggu kesehatan. Daripada ngerokok lebih baik tabung. Khawatir suatu saat ada kebutuhan yang mendesak, anak sakit, ya, ibu sakit, itu kan mendesak. Tabungan itu harus. Terus bayar utang. Kebutuhan ya, karena udah dipastikan utang harus dibayar tiap bulannya ya. Karena ini kewajiban kita. Apalagi yang udah dimakan tadi ibu benar. Terus arisan. Arisan bisa ditunda. Alangkah baiknya arisan ini kita lakukan. Karena tadi untuk suatu saat kita ada kebutuhan ya. Kalau seandainya uangnya pas-pasan kan kita sedang belajar tentang mengatur pengeluaran. Sebesar apapun pendapatan kita, ya Bu ya. Kalau kita tidak bisa ngatur, pasti habis. Yakin. Sebesar apapun pendapatan kita, mau sehari 3 juta, 2 juta, hawa nafsu yang kita ikutin karena kita tidak ngatur tadi. Ngerasa kita punya, ya kita terus aja. Makanya kita belajar untuk mengatur pengeluaran biar nanti seimbang dengan pendapatan, ya. Terus untuk arisan ini juga sama sebenarnya. Menurut ibu-ibu ini keinginan, sebenarnya ini adalah kebutuhan. Kenapa kebutuhannya? Untuk antisipasi nanti. Kita sebagai manusia tidak mungkin sehat terus, pasti ada sakitnya. Terus setahun sekali kita ngadapin hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang pengeluarannya itu makin bertambah. Sejak bulan puasa biasa Bapak Nangala, sekarang sementara pengeluaran makin nambah di sini, gitu ya. Makanya jadikan itu adalah kebutuhan untuk ibu-ibu juga, bukan untuk pendamping, buat ibu-ibu juga. Ibu sejahtera, pendamping bahagia, ya kan? Uang tidak cukup, atur dong. Uang tidak cukup, atur dong. Makanya kita atur dari sekarang, ya. Jadi Bu, dari pengeluaran ini dapat disimpulkan, ini kita jumlahkan dulu. Jadi 590, yang ini yang 5.000, 20.000, 450.000 kita jumlahkan dulu jadi 590.000. Ditambah tadi pengeluarannya, pengurangannya 36.000, ditambah 24.000, ditambah 10.000, jadinya 70.000. Jadi jumlahnya 660. Jadi selisih pendapatan dan pengeluaran keluarga Ibu Lili yaitu tadi berapa ini pendapatannya? 660.000.
ribu. Dikurangi pengeluaran 660. Jadi hasilnya nol plus ketimbang yang tadi besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluaran kita bisa atur selama kita punya keinginan, punya niat untuk mengatur pengeluaran, ya. Selanjutnya, ibu nanti dalam melakukan anggaran dalam rumah tangga, sebaiknya ibu diskusikan dulu sama suami, yang terutama di sini nih, suami nih. Terus sama anak, biar nanti sama-sama mengerti dan sepakat tentang kebutuhan keluarga yang diutamakan, ya. Mana kan mereka perlu diutamakan. Diskusikan dulu nanti, Pak, amun dengar rokok kayaknya enakan bisa buat nabung, ya. Sekarang kan harga rokok 20.000 ya, sekali 30 hari berapa. Tapi diskusikan dulu sama suami dan sama anak, ya. Jadi ibu-ibu, pendapatan dan pengeluaran bisa bertambah atau berkurang. Untuk menyeimbangkannya, kita perlu menyesuaikan lagi apa saja yang harus diutamakan dalam anggaran bulanan kita. Contohnya, anggaran keluarga Ibu Lili bisa berubah ketika Ibu Lili sakit, ya. Pendapatan, kalau Ibu Lili sakit bisa bekerja nggak? Enggak, ini kan bisa berkurang, bisa bertambah kalau Ibu Lili dan Pak Rusli itu mendapatkan dana bantuan, kayak bantuan PKH, BPNT yang sekarang lagi eksis. Ini pendapatan ini bisa bertambah. Sekarang ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 9. Sebelahnya, Bu. Ini cukup yang ini, ya. Yang ini. Di situ ada contoh perubahan anggaran keluarga Ibu Lili. Pendapatan akan bertambah ketika menerima uang bantuan. Ada, Bu? Ada. Uang bantuannya berapa, Bu? 700.000. Sementara jumlah pengeluarannya juga bisa bertambah untuk membiayai keperluan pendidikan. Tadi tas baru tadi bisa dikasih itu, ya. Dan kesehatan anak. Tas baru Agus, tabungan uang ujian, iuran rekreasi sekolah, dan seterusnya. Itu adalah contoh pengeluaran yang bisa berubah nantinya. Oke, ibu-ibu, untuk kembali menyemangatkan kita biar nggak ngantuk, ibu-ibu berdiri dulu lah. Berdiri lagi dong, biar nggak jenuh. Oke, kita tepuk semangat lagi, ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Masih kurang kuat ini, kurang kompak. Satu kali lagi, kompak, ya. Oke, kita bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Berarti semangat, ya. Oke, makasih ibu-ibu, silakan duduk kembali. Jadi pulang dari sini, ibu mulai belajar untuk menyesuaikan pengeluaran. Tapi diskusikan dulu sama bapak, sama anak, ya. Dimanapun juga ada keperluan yang tidak terduga nantinya untuk mengantisipasi itu. Mudah-mudahan ada lebih
usaha ibu bisa memilih anak 2 hektar dan sebagainya. Amin. Selalu yang terbaik buat ibu-ibu KPM kita. Akhirul kalam, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.